Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Baiklah, terima kasih undangannya dari Jam Foundation untuk saya hari ini sharing bagaimana penerapan animal welfare di klinik hewan kecil. Oke, next. Ini yang mungkin saya akan sharing pada hari ini, yaitu sebetulnya kita harus juga memahami konsep apa itu kesejahteraan hewan secara ilmiah dan etika. Kemudian bagaimana tadi seperti Dr. Mustafa katakan, bagaimana pendidikan kedokteran hewan juga membentuk dokter-dokter lulusan mempunyai kompetensi animal welfare. Kemudian bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip animal welfare terutama di klinik hewan kecil, dan juga menyusun masa depan veteriner atau dokter hewan yang memang memiliki pri kehewanan, dalam hal ini kembali berperi kemanusiaan. Oke, next. Oke, nah ini pentingnya kesejahteraan adalah karena betul tadi kata dokter Bapak moderator, saat ini metode pemeliharaan hewan itu sudah berubah, sangat berubah. Pada saat pertama kali mungkin saya masuk ke dunia praktisi 2-3 dekade yang lalu, itu anjing-anjing itu hanya sebagai anjing penjaga. Tetapi saat ini semua, baik anjing atau kucing, mau ras atau apapun, sudah menjadi anggota keluarga. Kenapa menjadi anggota keluarga? Mereka sudah menjadi bagian dari keluarga. Jadi kadang-kadang mereka tidak mau kalau misalnya hewannya kita bilang, anjingnya gimana bu, kucingnya gimana bu, anak saya dok. Jadi kalau kita bilang, ibu anaknya gimana, muntah, anaknya, oh itu dia senang sekali. Bahkan ada beberapa keluarga, ya mungkin ada juga yang terkadang mencantumkan nama keluarga di kucingnya. Jadi itu sudah sudah merupakan satu hal yang biasa sekarang, terutama mungkin pada generasi milenial dan Gen Z, ya, yang mana mereka biasanya lebih memiliki companion animals as their children daripada memiliki anak, biasanya seperti itu, dan itu terjadi sekali. Oke. Nah, kemudian ekspektasi yang tinggi, yang sangat tinggi dari publik. Ekspektasi yang tinggi dari publik adalah mereka berharap kita sebagai dokter hewan itu juga punya rasa sayang, punya rasa compassion, dan memahami keinginan dari si pemilik itu. Jadi kalau misalnya pemiliknya, ya kalau memang di sini teman-teman ada kadang-kadang menerima pemilik hewan yang terpanik-panik dengan dok, ya mungkin saat itu adalah yang harus kita lakukan, kita berusaha menenangkan pemilik sambil mungkin kita berpikir ini kenapa ya, seperti itu. Ya itu yang sangat-sangat diajarkan dari pemilik. Kemudian antara animal welfare, kesejahteraan masyarakat veteriner itu juga ada hubungannya. Jadi ini semua sangat berhubungan sekali. Bagaimana kita mengimplementasikan ini di klinik, dan terakhir adalah dengan kita mengedepankan yang namanya kesejahteraan hewan, bagaimana memperlakukan hewan di klinik kita, itu akan secara tidak langsung membuat klinik kita menjadi salah satu yang katakanlah dipercaya oleh para pemilik hewan, karena pemilik hewan akan menjadi saksi bagaimana kita memperlakukan hewannya. Ya, next. Nah ini adalah definisi animal welfare. Saya kira semua sudah tahu. Next. Nah, dari WOAH ternyata animal welfare itu terdiri dari 3 komponen, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, kehidupan alami. Sementara Wasapa Guideline pada saat pertama mereka menelurkan yang namanya 5 freedom. Tetapi dengan berkembangnya waktu dan juga zaman, sekarang mereka merubah 5 freedom menjadi 5 needs framework. Jadi ini adalah komponen animal welfare dari Wasapa: the need to be protected from pain, suffering, injury, and disease, the need for a suitable environment, the need for a suitable diet, ini kayaknya ada yang double, the need to be housed with or apart from the other animal, and the need to be able to exhibit normal behavior pattern.
Jadi 5 keperluan inilah, 5 kebutuhan inilah yang sekarang dikampanyekan oleh Wasafa. Kenapa kami ADHPHKI melihat dari segi ini dan berkiblat kepada Wasafa? Karena kebetulan Indonesian Small Animal Practitioner Veterinary Association atau yang kita sebut ISAFA di dalam bahasa Inggrisnya adalah member dari WSFI. Ya, jadi kami sudah menjadi anggota dari Wasafa sejak 2018. Ya, sehingga kita berusaha mengambil guidance dari Wasafa yang memang sudah ditelurkan oleh Wasafa. Itu yang bisa kita implementasikan sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Next. Oke. Ini adalah 5 Freedom Network. Kebutuhan untuk terlindungi dari rasa sakit, misalnya hewan adalah, kita semua tahu, makhluk hidup yang mempunyai kapasitas memiliki pengalaman. Kalau dia punya rasa sakit, dia akan memiliki pengalaman secara subjektif. Kemudian juga dia harus kita berikan secara umum vaksinasi untuk melindunginya dari penyakit, kemudian memberikan obat cacing, terus pada saat melakukan operasi untuk menghilangkan dia jadi rasa sakit, kita harus memberikan obat penanggal rasa sakit. Kemudian kebutuhan untuk lingkungan yang sesuai, untuk mendapatkan lingkungan sesuai dengan kebutuhan secara spesiesnya. Jadi contohnya adalah kalau misalnya di klinik hewan ada kucing di dalam kandang atau kucing dirawat inap. Jadi kita usahakan kucing itu tidak disimpan di kandang yang katakanlah tidak bisa kita masukkan liter kucingnya, ya. Jadi jangan di tempat yang sempit sehingga dia tidak bisa bergerak. Dan kalau bisa harus juga dimasukkan yang namanya enrichment, terutama untuk kucing-kucing yang memang dalam kondisi sehat dalam arti kucing operasi atau segala macam. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian anjing pun sama. Jadi jangan disimpan anjing besar di tempat yang kecil. Itu yang sebetulnya kebutuhan mereka terhadap lingkungan yang sesuai. Kemudian diet yang sesuai itu juga sama. Jadi jangan, karena saya sering dapat klien, dok, anjing saya nggak saya kasih makanan daging, saya cuma kasihnya sayur-sayuran. Pemilik mungkin bisa dikasih sayur-sayuran, jadi vegan, tapi tidak dengan hewan. Jadi, nah, disinilah kita harus menerapkan bagaimana animal welfare kepada pemilik. Jadi kita harus menjelaskan kepada mereka bahwa hewan, anjing atau kucing pasien kita itu adalah karnivora yang membutuhkan protein untuk keberlanjutan hidupnya. Sehingga kalau misalnya dia hanya diberikan yang namanya sayuran, dia tidak akan terpenuhi kebutuhan proteinnya yang bisa mengakibatkan sakit atau misalnya. Jadi itu salah satunya. Kemudian yang lain adalah dia harus ditempatkan di tempat yang mungkin tersendiri atau terpisah dari hewan lain. Kalau memang dia di dalam satu rumah dengan hewan yang berbeda akan mengakibatkan stres, sebaiknya memang dipisahkan. Seperti tadi Dr. Mustafa bilang, untuk mengurangi stres, betul. Jadi tidak dijadikan satu. Jadi tidak dipaksakan, ya, sebaiknya. Karena rekan-rekan sejawat tahu mungkin saat ini terkadang ada juga pemilik yang memaksakan, saya mau punya anjing sama kucing jadi satu. Saya senang anjing, saya senang kucing, tapi kalau ternyata salah satu mengakibatkan stres, sebaiknya tidak dilakukan. Karena kita memelihara hewan itu sebetulnya bukan untuk kepentingan si pemilik, tetapi adalah untuk kepentingan si hewannya. Jadi itu yang sebetulnya harus kita jelaskan kepada pemiliknya. Dalam hal ini kita berusaha menjelaskan sama mereka, karena pemilik itu kalau misalnya kita menjelaskan sama mereka dengan mengedepankan animal welfare, mereka akan sangat-sangat mengerti sekali, ya. Jadi itu yang kita sudah jelaskan kepada pemilik. Kemudian kebutuhan untuk memperlihatkan behaviornya yang sesungguhnya, yaitu dalam hal ini salah satunya adalah kalau misalnya dia melakukan kunjungan ke dokter. Terkadang pada kucing misalnya, kalau misalnya dia ke dokter itu bikin dia sakit, itu kunjungan berikutnya tidak harus di tempat praktek yang sama,
di tempat praktek yang lain itu pasti dia akan jadi sakit, pasti akan jadi galak. Ya, itu yang juga harus kita perhatikan. Jadi kalau anjing mungkin terkadang kalau anjing itu biasanya lebih mudah dihandle daripada kucing. Kalau kucing tuh terkadang agak susah dihandle. Jadi pada saat kita menghandle kucing sebaiknya kita melakukan dengan cara animal welfare, yaitu salah satu kalau misalnya kucing kalau dia membawa dengan pet cargo sebaiknya tidak diambil dari depan terus kita grab, kita tarik. Itu adalah pengalaman yang sangat-sangat buruk untuk kucing dan itu akan menjadi pengalaman yang menempel di mereka. Satu hal yang kita lakukan kalau pet cargo-nya bisa dibuka, sebaiknya dibuka dari atas. Seandainya pet cargo-nya tidak bisa dibuka, kita ambil kandang milik klinik, kita pindahkan kucingnya ke dalam kandang kita, kemudian kita ambil dari atas. Kemudian bagaimana caranya supaya kucing itu tidak kaget atau tidak panik? Kita bisa mengambil handuk, ya, kadang dengan handuk atau sambil dipanggil namanya, ya. Memanggil nama kucing biasanya salah satu untuk distract mereka. Kita panggil, kemudian dengan handuk kita coba diselimutkan di atas badannya, terus kita ambil pelan-pelan. Kucing tidak seperti anjing yang harus melakukan sesuatu dengan tiba-tiba, karena kalau kucing melakukan itu tiba-tiba dia langsung kaget. Jadi harus pelan-pelan pada kucing. Itu yang harus dilakukan. Itu juga bisa dilakukan pada kucing yang memang galak, ya. Dan kalau satu hal, kalau misalnya ada kucingnya galak, dokter-dokter sekalian, tolong mungkin saya bilang mengandalkannya, tapi ini adalah yang memang harus kita lakukan. Kita kalau bisa tidak mengandalkan setiap orang, tapi kita coba melatih satu orang yang memang dia bisa menghandle kucing. Kenapa seperti ini? Supaya sebetulnya orang itu sudah tahu bagaimana cara menghandle dan tidak mengakibatkan si kucingnya jadi kaget. Karena biasanya kalau dia dengan orang yang berbeda, dia handle yang berbeda akan mengakibatkan trauma yang sangat-sangat dalam sama kucingnya. Ya, dan itu yang terjadi di klinik. Saya biasanya kebetulan saya juga banyak klien yang kucingnya agak sedikit susah dihandle. Saya mengandalkan 1 atau 2 orang paramedis. Dan kita biasanya bilangnya, Abah, cat whisperer kita mana? Gitu. Karena setiap kali dihandle oleh 2 orang ini, kucingnya menjadi tenang. Itu yang terjadi, ya. Sebetulnya bukan kita memilih paramedis, tetapi ini adalah untuk ketenangan kucing, ketenangan dokter untuk bekerja, dan juga untuk si pemilik menjadi percaya kepada kita bahwa kita tidak melakukan abuse kepada hewannya. Itu saja. Next. Oke, nah ini tadi mungkin Dr. Mustafa bilang betul adanya kurikulum mengenai kesejahteraan hewan di Fakultas Kedokteran Hewan. Kemudian pelatihan secara rutin mungkin ya, bagaimana menerapkan kesejahteraan berbasis evidence dan etika, penguatan soft skill seperti komunikasi, empati, dan etika profesi, dan juga mungkin continuing professional development bagi praktisi. Saya mungkin mau menggarisbawahi mengenai komunikasi, Dr. Mustafa. Ini adalah satu kelemahan untuk kami para praktisi. Ya, kita terus terang dalam berkomunikasi dengan klien itu sangat-sangat lemah sekali, sehingga agak susah juga terkadang menjelaskan animal welfare kepada pemilik, karena mereka tidak tahu how to-nya, ya, bagaimana menjelaskannya dan harus memulainya dari mana. Jadi saya kira ini adalah PR untuk bapak-bapak di Fakultas Kedokteran Hewan, bagaimana menerapkan atau melatih adik-adik mahasiswa calon dokter hewan yang nantinya akan kesejahteraan menjadi satu kompetensi bagi dokter hewan, bagaimana berkomunikasi dengan klien. Itu saja sih, Dok. Oke, next. Nah, ini tanggung jawab kami sebagai profesional dokter hewan tentunya mengenalkan kesejahteraan hewan kepada publik, karena memang tidak semua masyarakat awam itu tahu mengenai kesejahteraan hewan. Di klinik sendiri kita harus membuat SOP, bagaimana kita memperlakukan hewan secara etikal dan secara welfare, kemudian
setiap kali kita menerima pasien, kita memberikan juga edukasi kepada pemilik bagaimana memperlakukan hewannya secara welfare, karena terkadang ada juga yang memang kita melihat dari hewannya, pemilik tidak semua, mungkin mereka bukan tidak mau melakukan, tapi tidak tahu bagaimana caranya memperlakukan hewannya di rumah secara animal welfare. Karena bisa jadi asumsi animal welfare antara pemilik dengan dokter hewan itu berbeda. Jadi itu yang harus juga kami sebagai dokter hewan tanggung jawabnya untuk menjelaskan seperti apa sih sebetulnya yang namanya animal welfare. Nah kemudian di klinik juga sebaiknya membuat SOP di mana ini sudah merupakan satu hal yang memang dilarang secara global, tidak melakukan tail docking, tidak melakukan kupir, kemudian tidak melakukan debarding, dan juga tidak melakukan breeding yang berlebihan. Ini yang harus kita jelaskan kepada pemilik, karena terkadang juga masih ada pemilik yang kepengen lihat rottweilernya gagah, nggak ada ekor, kepengen melihat anjing pitbullnya atau anjing dobermannya gagah dengan telinga berdiri. Nah ini yang harus kita jelaskan kepada mereka. Sebelumnya kita menjelaskan itu dari segi animal welfare, dan dari segi adalah kalau kita menjelaskan kepada mereka, oh sekarang di dunia udah nggak boleh, dilarang, kadang mereka nggak akan mendengar. Tapi yang kita lakukan adalah kita jelaskan mengenai animal welfare, kemudian kita juga menjelaskan adalah seandainya ibu atau bapak tadi duduk di sepatu mereka, bagaimana kalau misalnya telinganya dilakukan sesuatu, biasanya infeksi. Oke, next. Nah ini terakhir implementasinya, saya kira sama. Monitoring, rekam medis, komunikasi, inform concern, melakukan penilaian, low stress handling, sama seperti dokter Mustafa tadi. Oke, selesai. Ini tantangannya, ya. Saya kira sama, kesenjangan fasilitas, kompetensi mendapatkan SDM, standar klinik, kurangnya edukasi, dan bagaimana etika profesi dan tekanan komersial menjadi satu burden untuk kami sebagai dokter hewan. Oke, ini kolaborasi antar akademis, sama seperti tadi yang Dr. Mustafa katakan, mendorong regulasi dari Kementan dan standar nasional untuk penerapan terhadap animal welfare, memperkuat profesionalisme dari dokter hewan. Next. Oke, ini pesan yang dibawa pulang, jadi kesejahteraan hewan. Saya kira tadi yang Dr. Mustafa jelaskan sudah ada di sini semua, jadi itu saja dari saya. Ini jadi lari-lari, mohon maaf, terima kasih, mohon maaf karena kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.